Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bagaimana kabarnya Ustaz? Sehat ya Ustaz? Alhamdulillah. Antum sehat? Alhamdulillah sehat Ustaz. Insya Allah. Untuk kajian malam ini sudah bisa kita mulai Ustaz. Ya, silakan. Baik, izin kami buka terlebih dahulu Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza kita sahla. Puja dan puji syukur selalu kita panjatkan pada Allah atas rahmatnya serta limpahan nikmatnya yang diberikan kepada kita semua, yang mana nikmat-nikmat tersebut tentunya tidak dapat terhitung, namun dari nikmat-nikmat tersebut tentunya wajib untuk kita syukuri, yang mana terutama dalam hal ini kita telah diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat waktu luang sehingga kita bisa dipertemukan pada malam hari ini dalam rangka menuntut ilmu syar'i. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan pula pada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW serta kepada keluarga beliau, pada sahabat beliau, pada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta kepada umat-umat beliau yang selalu mengikuti sunnah-sunnah beliau di hari kiamat. Baik kepada jemaah kajian Bumi Kumaji, insya Allah pada malam hari ini kita akan masuk di kajian tematik yang mana ini merupakan serial tematik bulanan yang akan membahas kitab 50 sebab doa tidak terkabul. Nah, pada malam hari ini insya Allah tema yang akan kita bahas yakni tidak terkabulnya doa karena yang haram dan akan bersama oleh beliau guru kita Ustadz Najmi Umar Bakar Hafizullah Ta'ala. Sebelum kajian dimulai, kami ingatkan kembali kepada para jemaah sekalian untuk selalu memperbarui niatnya dalam menuntut ilmu, berharap ridha Allah, kemudian mengangkat kejahilan di dalam diri kita, kemudian bisa kita amalkan dan bisa kita lakukan kepada orang-orang di sekitar kita. Kemudian kami ingatkan pula pada para jemaah meskipun kajian kita secara online, namun kami himbau untuk tetap memperbaiki dan menjaga adab-adabnya dalam kajian. Dia kajian tidak sambil eh, nyemil, sambil makan, sambil berbaring, dan tetap menjaga auratnya. Pada para jemaah juga diharapkan untuk bisa mempersiapkan alat tulisnya sehingga bisa mencatat faedah-faedah yang disampaikan oleh Ustadz. Baik, mari kita buka mungkin kita pada malam ini dengan basmalah. Baik, alhamdulillah Ustadz sudah berada di tengah-tengah kita. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak materi dari beliau. Kepada Ustadz Najmi Umar Bakar, waktu dan tempat kami persiapkan oleh tafadhol Mas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Jemaah sekalian yang berbahagia, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang semoga kita dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala di malam hari ini, waktu Indonesia ya. Kita semua bersyukur kepada Allah
atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama di malam hari ini kembali kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban yang diwajibkan untuk setiap muslim dan muslimah, yaitu kewajiban untuk menuntut ilmu, mempelajari tentang agama kita yang kita cintai, yang kita yakini kebenarannya, yang berusaha kita pahami dan kita amalkan dan kita pertahankan agama ini sampai akhir hidup kita. Mudah-mudahan kita berharap apa yang kita lakukan Allah catat sebagai amal saleh yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita nanti pada hari kiamat. Jemaah sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari pembahasan buku yang berjudul 50 Sebab Doa Tidak Terkabul. 50 Sebab Doa Tidak Terkabul. Pembahasan ini pembahasan yang sangat penting dan wajib diketahui oleh setiap muslim dan muslimah dimanapun mereka berada. Karena mereka diperintah untuk berdoa. Dan kita banyak sekali berdoa kepada Allah. Di dalam sholat maupun di luar sholat. Pagi, siang, sore, dan malam. Dimanapun kita berada. Berbagai macam aktivitas kita selalu disertai dengan doa. Ya, dan tentunya kita ingin doa kita dikabulkan oleh Allah, tetapi ternyata Allah dan Nabi SAW menyebutkan bahwa tidak semua kaum muslimin yang dikabulkan doanya. Dan ternyata penyebab terbesarnya adalah dari muslim itu sendiri. Penyebab terbesar tidak dikabulkan doa, bukannya Allah yang tidak mampu untuk mengabulkan doa. Karena Allah itu maha sempurna, Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, di pertemuan kali ini kita masuk kepada sebab yang kelima. Sebab yang kelima, kenapa doa dari seorang muslim itu belum diijabah oleh Allah? Yang pertama kita sudah bahas ya, tidak adanya keikhlasan dalam berdoa. Sebab tidak dikabulkan, tidak adanya keikhlasan dalam berdoa. Yang kedua, doanya tidak mengikuti sunnah Nabi SAW. Yang ketiga, doanya dilakukan dengan tidak sabar atau tergesa-gesa. Ya, artinya dia melihat doanya tidak dikabulkan, kemudian dia tinggalkan doanya. Yang keempat yang kita bahas di pertemuan yang lalu, penyebab doa tidak dikabulkan adalah karena seseorang itu tidak bertaubat dari berbagai macam bentuk kemaksiatan. Kita semua ini pendosa, tetapi tentunya kita berusaha untuk selalu ya menyertai dosa itu dengan istighfar dan bertaubat kepada Allah, dan kita selalu berusaha meminimalisir tingkat dosa. Tapi bagi orang yang tidak mau bertaubat, atau mungkin mereka bertaubat tetapi taubatnya tidak benar, sembarangan, akhirnya doanya pun tidak dikabulkan. Nah, di malam hari ini, kita akan bahas penyebab kelima. Kenapa doa tidak dikabulkan oleh Allah? Ternyata penyebabnya adalah makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan kemudian hasil usahanya juga haram. Ya, ini salah satu penyebab terbesar. Kenapa doa seseorang itu tidak dikabulkan? Meskipun dia sholat dan membaca kalimat Ihdinas siratal mustaqim, Ihdinas siratal mustaqim, tapi kenyataannya doanya tidak dikabulkan. Karena makanannya haram, atau mungkin minumannya haram, atau mungkin pakaiannya haram, atau nafkahnya. Nafkah yang dia miliki ternyata dari nafkah yang haram. Cara mendapatkan nafkah itu ternyata dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh syariat. Ya, mungkin dia memiliki uang yang banyak, mungkin dia memiliki kekayaan yang luar biasa. Tetapi andai kata kekayaan itu, uang itu, nafkah itu ternyata tidak dilakukan dengan cara-cara yang sesuai syariat, dia barangkali melakukan kebohongan, melakukan kecurangan, melakukan penipuan, ya, atau mungkin mendapatkan nafkah yang haram dengan cara dia berkhianat, ya, tidak amanah, dan segala macam cara. Atau mungkin suap menyuap, sogok menyogok, ya ada korupsi juga, atau yang lainnya. Intinya, apapun caranya yang diharamkan oleh syariat, andai kata dilakukan oleh seorang muslim dengan cara seperti itu untuk mendapatkan nafkahnya dalam kehidupannya sehari-hari, maka nafkah tersebut berakibat dampak yang luar biasa. Nafkah yang haram mengakibatkan seseorang tidak diterima doanya, tidak dikabulkan doanya. Padahal doa ini merupakan senjata kita
senjata orang-orang beriman untuk mendapatkan kebaikan, keselamatan, kebahagiaan, keberkahan, ya, di dunia dan di akhirat nanti. Kalau masalah makanan yang haram, barangkali banyak di antara kita tidak lagi makan makanan yang haram. Barangkali dulu pernah, ya. Atau minuman yang haram, ya. Barangkali kita juga tidak lagi minuman yang haram. Atau mungkin pakaian yang haram, barangkali juga tidak kita lakukan juga. Tapi yang terbanyak sepertinya, di antara kaum muslimin ini yang terbanyak sepertinya adalah nafkahnya yang haram. Cara mendapatkan uang, cara mendapatkan duit dengan cara-cara yang haram. Nah, ini mengakibatkan doa tidak diterima. Akhirnya sholatnya pun tidak diterima. Karena inti dari sholat itu doa yang kita lakukan dari awal sampai akhir. Doa demi doa yang kita panjatkan dalam sholat tidak diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik, jadi kita akan mulai penjelasan ini dari firman Allah Tabaraka wa Ta'ala. Silakan jamaah sekalian melihat bukunya ya. Di bukunya di sebab yang kelima, sebab tidak dikabulkannya doa karena makanan haram, minuman haram, pakaian haram, dan hasil usahanya haram. Pertama, Allah berfirman di surah Al-Baqarah. Di surah Al-Baqarah ayat 168. Ya, Al-Baqarah 168. Ya Yuhannas, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba, wa la tattabi'u khutuwatis syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, kata Allah, makanlah dari makanan yang halal dan yang baik yang terdapat di bumi ini. Dan jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Biasanya perintah Allah itu biasa dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Setelahnya ada perintah atau setelahnya ada larangan atau mungkin sekedar informasi. Dan itu ada 90 ayat. 90 kali Allah menginformasikan dengan kalimat yang dimulai dengan awalnya ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman. Tapi kali ini di surah Al-Baqarah 168 Allah menyebutkan tidak dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, tapi ya ayyuhan nas, wahai manusia. Dan ini jarang-jarang ya. Biasanya perintah wahai manusia berkaitan dengan hendaknya kalian bertauhid, mengesahkan Allah. Wahai manusia, hendaknya kalian berbakti kepada kedua orang tua. Jangan durhaka kepada mereka. Tapi kali ini juga ada perintah kepada manusia secara umum. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Hendaknya kalian makan dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi ini. Nah, mengikuti langkah-langkah syaitan, kata para ulama adalah dengan mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah. Atau menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah. Termasuk juga dalam masalah ini adalah memakan harta yang haram. Ini langkah-langkah syaitan. Memakan harta yang haram. Dari dulu sampai hari ini. Sampai hari kiamat. Begitu banyak manusia yang melakukan perbuatan seperti ini. Bahkan di umat Nabi Muhammad pun SAW. Dan nanti akan terjadi lagi. Akan terjadi lagi. Bahkan terjadi puncaknya. Kata Nabi SAW, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadal mal ya amin halal amin haram. Kata Nabi SAW, akan datang suatu zaman nanti, suatu masa di mana manusia tidak lagi peduli dari mana mereka mendapatkan harta. Apakah dari usaha yang halal atau dari usaha yang haram. Akan datang nanti suatu masa, suatu zaman seperti itu. Manusia tidak peduli lagi dengan nafkah yang mereka dapatkan. Yang penting dapat duit. Yang halal, haram, hantam semuanya. Mereka tidak peduli dengan rambu-rambu syariat. Nah, ini sudah terjadi di zaman sekarang. Ya, nauzubillah min dzalik. Jadi berkaitan dengan tidak dikabulkannya doa, ya, berdasarkan suatu hadis yang sangat jelas sekali di mana Nabi SAW menyebutkan innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Kecuali yang baik saja yang Allah terima. Kecuali yang baik. Ya, sekali lagi, bahwa sesungguhnya Allah itu maha baik
Luar biasa kebaikan Allah kepada hambanya. Dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Allah tidak menerima amal seseorang kecuali yang baik, artinya benar sesuai syariat. Dan Allah pun tidak menerima sedekah seseorang melainkan dari harta yang halal. Ya. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman sebagaimana Allah pun telah memerintahkan kepada para rasul. Di mana Allah tabaraka wa taala berfirman, "Ya ayyuhar rasul, kulu minat thayyibat wa'malu salihan." Wahai para rasul, makanlah dan makanlah dari makanan yang baik-baik, ya, dan kerjakan amal yang saleh. Ini perintah kepada para rasul yang juga diperintahkan kepada orang-orang beriman secara umum. Makan yang baik, yang halal, yang thayyib, dan kerjakan amal saleh. Sesungguhnya aku, kata Allah, maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Allah juga berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari apa yang kami rezekikan kepada kalian. Dan bersyukurlah kepada Allah jika kalian betul-betul hanya menyembah kepada Allah semata. Jadi diulang-ulang lagi, diulang-ulang lagi. Ada kalimatnya ya ayuhan nas, ada juga kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Masalah makan ini, makan minum yang baik, yang halal, yang thayyib, ya. Dan jangan sampai memakan harta yang haram atau memakan makanan yang haram dan minuman yang haram. Kemudian setelah Rasul menyampaikan dua firman Allah ini, Rasul pun menyampaikan bahwa ada seseorang yang mereka menyampaikan, ya, permintaannya kepada Allah. Dia ini seorang yang musafir. Dia seorang yang musafir, yang kusut rambutnya lagi berdebu. Kita tahu seorang musafir itu adalah seseorang yang punya peluang yang sangat besar untuk dikabulkannya doa. Ya, thalathu da'watin mustajabat la syakka fihinna. Ada tiga golongan manusia, kata Rasulullah. Kalau mereka berdoa kepada Allah, maka Allah pun akan segera mengabulkan doanya. Tiga golongan manusia. Tidak ada keraguan baginya. Pertama, da'watul walid ala waladih. Doanya orang tua untuk anaknya. Begitu juga doa dari orang-orang yang dizolimi. Begitu juga doa dari wada'watul musafir. Orang yang sedang safar. Nah, orang ini sedang safar, musafir. Kemudian dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Dia berdoa kepada Allah. Ya Rob, Ya Rob, Ya Rob. Dia meminta kepada Allah. Sementara, wa mat'amuhu haram. Wa mashrabuhu haram. Wa malbasuhu haram. Wa ghudhiya bil haram. Fa anna yustajabu lidzalik. Ya, dia musafir. Sebetulnya punya peluang yang sangat besar untuk dikabulkan doa. Dia angkat kedua tangannya, dan dengan mengangkat kedua tangan pun merupakan salah satu, ya, salah satu sebab insya Allah besar peluang untuk terkabulnya doa. Kenapa? Dengan mengangkat kedua tangan itu bentuk ekspresi rasa butuh. Rasa butuh seorang hamba kepada Allah. Dia angkat kedua tangannya. Betul-betul dia tunjukkan ekspresi rasa butuhnya. Ya. Tetapi ternyata makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan kemudian nafkahnya juga dari nafkah yang haram. Dia diberi makan dengan makanan yang haram. Ya, mungkin dia mendapatkan dari orang tuanya, mungkin dia mendapatkan dari suaminya, karena umumnya suami yang mencari nafkah, ya. Dan dia pun diberikan makan dari makanan yang haram. Dia diberikan nafkah dari nafkah yang haram. Atau mungkin bukan dikasih sama suami atau orang tua, dia sendiri yang mendapatkan harta dengan cara-cara yang haram. Fa'anna yustajabu lidzalik. Maka kata Nabi SAW, bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan? Bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan kalau caranya seperti ini? Dan Imam Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan, adapun hal-hal yang dapat mencegah dikabulkannya doa, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengisyaratkannya, yaitu dengan mengkonsumsi yang haram, yaitu pada makanan, minuman, pakaian, atau ya apa yang dimakan itu cara mencari nafkah yang haram. Maka berhati-hatilah jamaah sekalian, ya. Kelihatannya sepele ini. Begitu banyak orang yang ibadah. Alhamdulillah mereka berangkat haji, berangkat umroh, mereka sholat, mereka menuntut ilmu, mereka menutupi auratnya, bisa memiliki rumah yang megah, mobil yang mewah, uangnya banyak di deposito, ya, dan lain-lain. Ya, kalau itu halal tidak masalah. Alhamdulillah.
Bersyukur kita kepada Allah. Hartanya halal dan bisa mendapatkan nikmat-nikmat dari Allah yang begitu banyak. Dan nikmat tersebut dapat digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, dia bisa berangkat haji dan umroh, mungkin dia bisa bersedekah, dia bisa berinfak, dia bisa mengeluarkan zakatnya, dan lain-lain. Banyak sekali hal-hal yang bisa dia kerjakan. Tapi masalahnya adalah, kalau seandainya makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan nafkahnya dari nafkah yang haram, maka doanya pun tidak akan diterima. Meskipun dia berdoa dengan begitu tetesan air mata yang begitu banyak, bahkan tetesan darah yang keluar dari matanya. Tapi andai kata persyaratan ini tidak terpenuhi, maka mohon maaf, bukan saya yang mengatakan, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan demikian. Dampak dari harta yang haram. Kita fokuskan dari harta yang haram saja ya. Karena kalau makanan yang haram sepertinya kita sudah tidak akan mungkin untuk makan makanan yang haram. Kita tidak mungkin makan babi ya dan seterusnya. Kita pun tidak akan minum minuman khamr dan seterusnya ya. Tapi yang jadi masalah mungkin yang terbesar dari nafkah yang haram. Dampak dari nafkah yang haram ini menyebabkan syaitan pun akan lebih mudah untuk menjerumuskan hamba tersebut dalam dosa-dosa yang lain. Awalnya cuma mendapatkan dari nafkah yang haram. Tapi kemudian dia akan terjerumus kepada dosa-dosa yang lain. Bukan hanya masalah doa saja yang tidak akan dikabulkan oleh Allah. Tapi dia akan jatuh lagi kepada dosa yang lain. Hidupnya tidak berkah, tidak barokah. Dan dia berikan ancaman kepadanya. Diberikan ancaman kepadanya. Ancaman yang berat. Ancaman di dunia, kemudian disiksa kubur, dan siksa api neraka. Bahkan Nabi SAW menyebutkan bahwa tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari makanan yang haram, dari nafkah yang haram, dan neraka lebih layak baginya. Apa ini kurang cukup jamaah sekalian? Ancaman yang sangat menakutkan. Tidak akan dimasukkan ke surga. Daging yang tumbuh dari makanan yang haram. Daging yang tumbuh dari nafkah yang haram. Dan neraka lebih layak bagi dia. Coba kita evaluasi. Dari mana makanan yang kita perolehin? Bagaimana cara kita mendapatkan nafkah ini? Subhanallah, na'udzubillah min dzalik. Begitu banyak kaum muslimin yang melakukan hal seperti ini. Mereka tidak peduli dengan apa yang mereka miliki. Yang penting dapat. Yang penting puas. Yang penting bisa mengikuti hawa nafsunya. Setiap daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka neraka lebih pantas membakarnya. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani, tercantum dalam kitab Silsilah Al-Ahadits As-Sahihah, kullu lahmin nabata min suhtin, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka neraka lebih pantas untuknya. Ya. Jadi kalau sudah doa tidak dikabulkan, ini musibah besar jamaah sekalian. Musibah besar bagi seorang muslim. Karena mereka setiap hari berdoa. Mungkin mereka sholat atau mungkin mereka tidak sholat. Paling tidak mereka berdoa. Sebelum ibadah mereka berdoa. Ketika sedang beribadah mereka berdoa. Setelah beribadah mereka berdoa. Ketika sholat ya, mereka berdoa. Dalam ibadah sholat itu sendiri, inti sarinya doa. Ya, di surah Al-Fatihah 17 kali kita membaca. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kepada kami hidayah menuju jalanmu yang lurus. Berikan kepada kami, ya Allah, hidayah, petunjuk, bimbing kami, ya Allah, arahkan kami, ya Allah, menuju jalanmu yang lurus. Kalau doa ini dikabulkan jamaah sekalian, maka insya Allah kita menjadi orang soleh dan soleha semua. Kalau doa ihdinas siratal mustaqim dikabulkan oleh Allah, maka kita bisa menjadi bertakwa semua dengan mudah. Ya, tapi kenyataannya, subhanallah, kita belum menjadi orang bertakwa. Kita belum menjadi orang yang soleh dan soleh. Justru banyak sekali dosa-dosa yang kita kerjakan. Kenapa? Jangan-jangan doa tersebut belum Allah kabulkan. Ini baru salah satu doa, ihdinas siratal mustaqim, karena ini merupakan doa yang paling banyak mungkin kita panjatkan selama di dunia. Minimal 17 kali, dari subuh sampai isya.
Belum lagi di luar sholat. Bisa jadi ribuan, jutaan kali kita membaca doa seperti ini. Iya, jadi doa ternyata tidak dikabulkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, padahal pengabulan doa itu sangat mudah sekali oleh Allah. Tetapi hamba itu sendiri yang ternyata ya melakukan penghalang-penghalang sehingga akhirnya Allah pun tidak berkenan untuk mengabulkan doanya. Bahkan karena doa ini merupakan inti ibadah solat, maka dikhawatirkan solat seseorang pun, solatnya dikhawatirkan yang makan dari harta yang haram tidak diterima oleh Allah. Dikhawatirkan demikian. Karena ada perkataan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Allah tidak menerima salat seseorang. Allah tidak menerima salat seseorang yang di dalam perutnya ada makanan yang haram, ada nafkah yang haram. Sampai ia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatannya tersebut. Kata Abdullah bin Abbas ya, Allah nggak menerima salat yang dilakukan oleh seseorang ketika di dalam perutnya ada makanan yang haram, ada minuman yang haram, ada nafkah yang haram, Allah tidak terima salat. Padahal kita mengharapkan dari ibadah salat ini adalah pahala yang sangat besar. Kalau salat saja sudah tidak diterima, bagaimana nasib ibadah-ibadah yang lain? Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumil qiyamah as-salat. Perkara yang pertama kali dihisab nanti pada hari kiamat adalah masalah salat. Apabila salatnya baik, maka baiklah amal-amal yang lain. Dan apabila salatnya buruk dan rusak, maka buruk dan rusak juga amal-amal yang lain. Dan kita baca dalam Al-Quran, Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Seharusnya demikian. Idealnya kita salat dan salat dapat mencegah, meminimalisir tingkat dosa. Semakin hari dosa kita semakin sedikit. Dengan sebab salat yang benar. Salat yang diterima. Salat yang berpahala. Salat yang penuh dengan keberkahan. Tapi kenapa banyak orang yang salat tapi ternyata masih tetap bermaksiat dan semakin banyak bermaksiat. Meskipun mereka salat. Bisa jadi salah satu sebabnya ini. Salah satu sebabnya. Kenapa? Karena salatnya pun tidak diterima. Bagaimana bisa berdampak, bisa ya terhindar dari perbuatan keji dan mungkar? Salat itu pun tidak diterima. Bagaimana doa-doanya akan dikabulkan? Bagaimana hidupnya akan berkah? Mengkonsumsi harta yang haram ini termasuk sebab utama tidak dikabulkannya doa. Bagaimana Allah akan mencintainya? Bagaimana Allah akan mengampuninya? Bagaimana Allah akan memberkahi hidupnya? Subhanallah ya. Maka jemaah sekalian, kita harus berhati-hati dalam masalah ini. Jangan sampai kita menyepelekan. Kan ini masalahnya keselamatan ini. Masalahnya kebahagiaan. Masalahnya kebaikan. Kita minta kebaikan dunia, kebaikan di akhirat. Nah, bagaimana bisa mendapatkannya? Doa, 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 dan doa. Ternyata semuanya tidak dikabulkan. Masalahnya gara-gara nafkah yang haram, makanan yang haram, minuman yang haram, atau pakaiannya haram. Nauzubillah min dzalik. Tidak sampai ke langit doanya. Orang ini suka mendapatkan dengan cara-cara yang seenaknya saja, sembarangan saja. Ya, terutama masalah suap menyuap, sogok menyogok ini kan sudah di mana-mana. Sepertinya lumrah gitu ya. Kalau ngurusin sesuatu, kalau nggak pakai uang, nggak bisa. Ngurus sesuatu pakai uang juga, pelicin-pelicin untuk mendapatkan order, mendapatkan tender, mendapatkan pekerjaan-pekerjaan. Kadang membuat manipulasi data. Ya, tidak ada kerjaan sebetulnya, tapi dibuat seolah-olah ada kerjaan. Fiktif. Tapi setelah itu uangnya keluar dan berbagi-bagi di antara teman-temannya. Ya, Anda mendapatkan itu. Dengan izin Allah itu terjadi. Allah melihat. Mungkin sogok menyogok, suap menyuap, atau manipulasi data, menipu, berbuat curang, berbohong, berkhianat, tidak amanah. Baik yang sholat maupun yang tidak sholat. Kita tidak bicara orang kafir ya. Kita bicara sesama kita, kaum muslimin. Bagaimana ini? Hidupnya tidak akan berkah demi Allah. Mungkin dia bisa membeli sesuatu yang dia inginkan. Tapi tidak ada ketenangan.
tidak ada kebahagiaan, tidak ada keselamatan, tidak diterima amal solehnya gimana? Kalaupun dia ibadah, ibadahnya nggak diterima. Bagaimana kalau tidak ibadah? Na'udzubillah min dzalik, ya. Baik, jadi kita lihat di bukunya kembali. Allah berfirman di surah Al-Maidah ayat yang ke-27. Di surah Al-Maidah ayat ke-27. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Allah hanya menerima amal dari orang-orang bertakwa. Adapun yang tidak bertakwa, Allah nggak terima amal yang dia lakukan. Karena orang bertakwa itu niatnya ikhlas. Betul-betul karena Allah. Ikhlas, tidak ada riya, sum'ah, ujub, dan sombong. Hatinya bersih. Orang bertakwa itu, yang dia lakukan dalam ibadah-ibadah, perbuatan-perbuatan kebaikan, sesuai dengan syariat. Dan orang bertakwa itu tidak mungkin mereka makan makanan haram. Makanya Allah terima amal mereka. Tidak mungkin orang bertakwa itu minum dengan minuman yang haram. Makanya Allah terima doa mereka. Dan orang bertakwa juga tidak mungkin. Mereka itu sengaja. Tidak mungkin sengaja. Atau bahagia setelah melakukan perbuatan yang haram. Tidak mungkin. Orang bertakwa itu sangat takut kepada Allah. Yang selamat di akhirat hanya satu. Orang bertakwa. Yang selamat di alam kubur. Yang selamat nanti setelah dibangkitkan di padang mahsyar. Hanya satu, orang bertakwa. Tsumma nunajjil ladzina taqaw. Kemudian kami selamatkan orang-orang bertakwa, kata Allah. Dan kami biarkan orang-orang yang melakukan kezoliman bertekuk lutut di dalam neraka jahanam. Kami biarkan orang-orang zalim. Yang Allah katakan, kami selamatkan orang-orang bertakwa. Maka target kita ingin menjadi orang bertakwa ini jamaah sekalian. Ya. Nah, kita lihat bagaimana hadis dari Nabi SAW bahwa barang siapa yang mendapatkan harta, cara mendapatkan harta dengan cara perbuatan dosa, kemudian menggunakannya harta itu untuk menjalin hubungan tali silaturahim atau mensedekahkan harta itu atau menginfakkannya di jalan Allah, perbuatan yang baik sebetulnya. Dia infak, dia sedekah, atau untuk menjalin hubungan tali silaturahim. Tapi cara mendapatkan hartanya dengan cara yang bernilai dosa. Maka semua itu akan dikumpulkan, kata Rasulullah. Ya, hartanya itu lalu dia dilemparkan dengannya ke dalam neraka jahanam. Niscaya semua itu dikumpulkan, lalu kemudian dilemparkan dengannya ke dalam neraka jahanam. Sesungguhnya Allah itu maha baik. Tidak menerima kecuali yang baik. Percuma harta yang diinfakkan, disedekahkan, ternyata tidak halal. Apalagi berangkat haji, berangkat umroh dengan harta yang haram. Dia kerja di tempat-tempat riba dengan bangganya, dengan titel hajinya, menceritakan tentang umrohnya, ya. Bagaimana ibadahnya bisa diterima? Kemudian dia berkorban, menyembelih hewan, kambing, mungkin sapi, ratusan juta hewan kurban yang dia beli, tapi dengan cara dari harta yang haram. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Ini masalah besar jemaah sekalian. Karena masalah ini masalah yang menjadi salah satu sebab diterimanya amal soleh kita. Salah satu sebab untuk diterimanya doa-doa kita. Salah satu sebab untuk bisa selamat dunia akhirat. Masalah besar ini. Ya. Jadi diulang-ulang oleh Allah dan Nabi SAW berkaitan dengan masalah harta haram ini. Bahkan disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di bukunya ada, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Ya, barang siapa yang berpaling dari peringatanku. Ya, di surah Toha ayat 124. Di surah Toha ayat 124. Barang siapa berpaling dari peringatanku, ya tidak mau dia mencari harta dengan cara yang halal, tapi dia mencari dengan cara-cara yang haram. Yang penting dapat duit.
yang penting dapat kekayaan, yang penting bisa menjadi orang yang banyak sekali, ya, kenikmatan dunia, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Dia berpaling, tidak mau mencari dengan cara yang halal. Sikat semuanya. Halal haram, lakukan semuanya. Pak Ustadz, jangankan yang halal, yang haram saja susah di zaman sekarang ini. Kan begitu kan, kadang-kadang ada yang mengatakan, ya sudahlah jangan terlalu ekstrim. Jangankan yang halal, yang haram saja susah. Kenapa bisa ngomong seperti itu? Karena mereka tidak yakin kepada Allah. Mereka tidak yakin dengan agamanya. Mereka tidak yakin dengan Al-Quran. Kalau ditanya, apakah Anda yakin dengan Allah? Yakin. Apakah Anda yakin dengan Al-Quran? Yakin. Apakah Anda yakin dengan Islam? Yakin. Tapi kenapa? Dalam prakteknya yang penting jamaah sekalian. Bukan sekedar ucapan. Klaim-klaim semata. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka baginya penghidupan yang sempit. Sekaya apapun seseorang, begitu banyak harta yang dia miliki, dia akan mengalami penghidupan yang sempit. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, penghidupan yang sempit, ya, maksudnya adalah disempitkan baginya pintu-pintu kebaikan untuk mendapatkan penghasilan yang halal. Susah bagi dia untuk mendapatkan yang halal. Kenapa? Karena dia berpaling dari peringatan Allah. Sulit untuk mendapatkan yang halal. Sehingga dia tidak mendapatkan hidayah kepada kebaikan dan dia tidak memiliki penghasilan dan penghasilan yang halal, tetapi justru dia memiliki penghasilan yang haram sebagai usaha. Karena dia berpaling dari Allah, Allah jadikan dia penghidupan yang sempit, sempit, sempit dan sempit. Karena dia berpaling, tidak mau taat. Makanya cara mencari nafkah pun jadi susah. Allah biarkan dia melakukan perbuatan yang haram, mendapatkan harta yang haram. Tapi kalau kita, ya, berusaha keras mati-matian menjadi orang yang bertakwa, maka Allah mudahkan. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah menjanjikan di surah An-Nahl ayat ke-97. Ya, di surah An-Nahl surah ke-16 ayat ke-97. Man amila, ya, barang siapa yang melakukan amal soleh. Barang siapa yang melakukan amal soleh, baik laki-laki maupun yang perempuan, dan dia seorang mukmin, amal solehnya benar ya, dan dia pun seorang mukmin, akidahnya kuat, ibadahnya bagus, akhlaknya mulia, apa yang terjadi? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Allah janjikan, kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Ya, salah satu penafsiran dari para ulama yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi, ya, kehidupan yang baik karena akidahnya benar, imannya benar, amal solehnya benar. Salah satu kehidupan yang baik yang akan Allah berikan kepadanya, yaitu Allah akan mudahkan dirinya untuk mendapatkan rezeki yang halal. Hayatan thayyibah. Dimudahkan untuk mendapatkan rezeki yang halal. Akibat dari ketakwaan, akibat dari kesolehan. Karena dia menjaga dirinya, maka Allah pun akan mudahkan dirinya untuk mendapatkan rezeki yang halal selama hidup di muka bumi ini. Tidak ada yang sulit bagi dia. Jadi orang-orang yang, ya, semakin jauh dari agama ini, dia akan semakin sulit untuk mendapatkan yang halal. Semakin jauh dari agama, semakin jauh dari agama, semakin sulit mendapatkan yang halal. Memang dia mungkin kaya, dia dapat uang, dia kaya raya. Tapi untuk yang halal, sulit. Tapi bagi orang-orang yang mereka beriman, mereka beramal soleh, mereka bertakwa, maka dimudahkan. Dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan nafkah yang halal. Ya. Jadi jemaah sekalian, jangan kita, ya, tertipu, terperdaya dengan gangguan-gangguan dan godaan dari syaitan atau mengikuti hawa nafsu, ya. Karena dunia sebentar, tidak lama, dan kita pun pasti akan meninggalkan dunia ini. Cepat atau lambat pasti mati. Ya kan? Cepat atau lambat kita semua pasti akan meninggalkan dunia. Yang tua mati, yang muda mati, yang sakit mati, yang sehat pun mati.
Apalagi yang kita cari di dunia. Tidak kekal selama-lamanya, dan pasti meninggalkannya, dan semua yang kita lakukan akan dihisap pada hari kiamat nanti. Ya, maka tinggalkan perkara-perkara yang haram, mencari sesuatu dengan cara-cara yang haram untuk mendapatkan setetes dunia. Setetes dunia demi untuk mendapatkan neraka. Setetes dunia dengan menjual iman. Setetes dunia dengan hilangnya keselamatan di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Jangan kita sampai seperti itu. Baik, coba kita lihat bagaimana penjelasan-penjelasan yang lain yang ada di buku ini. Sedikit lagi ya. Kita lihat bagaimana di sini penjelasan di buku ini sangat banyak sekali ya. Khusus untuk sebab kelima ini memang agak panjang. Saya sebutkan sampai beberapa halaman. Karena ini masalah yang banyak sekali penjelasannya dari Allah dan Rasul dan juga dari para ulama. Ya, kita lihat di sini bagaimana ketika Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu ditanya, "Mengapa doamu sering dikabulkan dibandingkan sahabat-sahabat Rasulullah yang lain?" Mengapa? Kalau Sa'ad bin Abi Waqqas berdoa, itu cepat sekali dikabulkan oleh Allah. Apa sebabnya? Beliau ditanya. Maka beliau mengatakan, "Aku tidak pernah memasukkan ke dalam mulutku suatu makanan, melainkan aku benar-benar mengetahui dari mana sumber makanan itu dan bagaimana cara mendapatkannya." Kenapa? Ini rahasianya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Banyak yang bertanya kepadanya, karena kalau dia berdoa kepada Allah dikabulkan, dia berdoa kepada Allah dikabulkan. Kita semua berdoa juga, tapi berbeda dengan Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Barangkali kalau kita berdoa dikabulkan, tapi mungkin nanti, agak lama mungkin ya, atau mungkin tidak dikabulkan karena kita punya penghalang-penghalang. Tapi kalau Sa'ad bin Abi Waqqas ini sering kali dikabulkan dan cepat sekali pengabulan dari Allah. Apa rahasianya? Ditanya oleh kaum muslimin kepadanya. Kata beliau, "Aku tidak pernah memasukkan ke dalam mulutku suatu makanan. Tidak pernah memasukkan dalam mulutku suatu makanan, melainkan aku benar-benar mengetahui dari mana sumber makanan ini dan bagaimana cara mendapatkannya." Ternyata masalah makanan ya dan minuman, begitu juga nafkah tadi, menentukan diterima atau tidaknya suatu doa. Inilah rahasia diterimanya doa, makanan yang baik dan halal. Ya, subhanallah. Maka jemaah sekalian, ketika pernah terjadi, kita baca di bukunya ya, di halaman-halaman yang terakhir, di sebab-sebab yang kelima ini, diriwayatkan dari Ibnu Al-Musayyib bahwa suatu ketika seorang pria mencela Ali, Thalha, dan Zubair. Ada seseorang mencela sahabat Rasul alaihissalatu wassalam. Ya, 3 sahabat yang dicela langsung, yaitu Ali bin Abi Thalib, Thalha, dan Zubair. Mendengar itu, Sa'ad bin Abi Waqqas menegurnya, "Jangan kamu mencela sahabat-sahabatku." Ya, jangan mencela para sahabat Nabi alaihissalatu wassalam. Tetapi laki-laki itu tidak mau terima. Tetap dia mencela sahabat Nabi alaihissalatu wassalam. Maka akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas berdiri, lalu beliau mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat. Kemudian beliau berdoa. Ya, kadang-kadang ada riwayat yang lain, ya, cerita yang lain, langsung saja beliau berdoa. Tapi di kisah ini, ketika ada seorang laki-laki yang menjelek-jelekkan para sahabat Nabi alaihissalatu wassalam, maka beliau pun mengerjakan salat sunnah 2 rakaat, lalu kemudian beliau berdoa. Tiba-tiba ada seekor unta, ya, tiba-tiba ada seekor unta muncul, tiba-tiba menyeruduk pria tersebut hingga jatuh tersungkur di atas tanah. Lantas meletakkannya di antara dada dan lantai hingga akhirnya ia pun terbunuh. Aku melihat orang-orang mengikuti Sa'ad bin Abi Waqqas dan berkata, "Selamat kamu wahai Abu Ishaq, doamu telah dikabulkan." Cepat sekali. Ada kezoliman yang dilakukan oleh orang lain.
dengan mencela sahabat Rasul. Saat mengingatkan, jangan kamu mencela sahabat-sahabatku. Jangan mencela sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang ini terus mencela sahabat Nabi. Maka akhirnya saat pun sholat, setelah itu dia berdoa. Cepat langsung dikabulkan doanya. Yang berdoa, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Maka jamaah sekalian, rezeki yang halal tapi sedikit, maka itu lebih baik daripada harta yang haram walaupun banyak jumlahnya. Sekali lagi, rezeki yang halal tetapi sedikit, itu berkah. Lebih baik daripada harta yang haram tetapi jumlahnya banyak. Tidak akan ada keberkahan, tidak dikabulkannya doa, tidak diterimanya ibadah, tidak diterimanya sedekah, tidak diterimanya infak, karena memang cara mendapatkannya dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat. Bagi kita yang barangkali mengalami kesulitan-kesulitan dalam mencari nafkah, maka hendaknya kita bersabar ya. Bersabar dan bersabar, terus kita berusaha mencari nafkah yang halal, dan tentunya kita juga berdoa kepada Allah, agar Allah mudahkan kita mencari nafkah yang halal. Yakinlah kepada Allah. Allah tidak akan membiarkan orang-orang bertakwa dalam kesusahan. Dan di sini kita lihat ada contoh doa dari Nabi SAW. Contoh yang Rasul baca dalam doa-doa beliau. Ya, salah satunya adalah doa yang mungkin kita sering baca setiap selesai sholat subuh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya, doa yang pertama kali Rasul sampaikan kepada Allah. Ya, setelah selesai sholat subuh, permintaan yang paling penting adalah, Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Kemudian, rezeki yang baik, rezeki yang halal, dan amal yang diterima. Ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amal yang diterima. Kemudian doa berikutnya adalah, Allahumma kfini bihalalika an haramik, wa aghnini bifadlika amman siwa. Ya Allah, cukupkan aku dengan rezekimu yang halal. Cukupkan aku dengan rezekimu yang halal. Sehingga terhindar dari apa yang engkau haramkan. Dan cukupkan aku dengan karuniamu, sehingga aku pun tidak butuh kepada selainmu. Ini doa yang bagus sekali ya. Hendaknya kita hafal dan kita baca, karena kita butuh dimudahkan, dimudahkan, dan dimudahkan. Untuk mendapatkan rezeki yang halal, kita minta kepada Allah. Allah pemilik langit dan bumi. Tidak ada artinya bagi Allah untuk memudahkan seorang hamba mencari nafkah di muka bumi ini. Apalah artinya bagi Allah yang maha sempurna, maha segala-galanya, maha suci, maha tinggi, maha kaya. Kalau kita kuat akidahnya, yakin dengan Allah, maka ringan hidup kita ini. Ya, tidak merasa berat, ringan. Kenapa? Ya, kita yakin Allah pasti menolong. Keyakinan, yakin itu modal segala macam kebaikan. Modal kita untuk bisa melakukan segala ketaatan, segala kebaikan. Modalnya apa? Yang tertinggi, yang terbesar, yang teratas. Modalnya apa? Yakin. Kalau yakin saja sudah tidak dimiliki, pasti seorang hamba itu akan jatuh kepada dosa. Orang kafir kenapa? Melakukan kesyirikan, kekufuran, dan kemaksiatan yang lain. Karena mereka tidak yakin kepada Allah. Maka orang kafir paling banyak dosa. Dan kaum muslimin, kenapa mereka banyak sekali melakukan perbuatan dosa? Karena mereka tidak yakin. Dan muslim yang banyak sekali melakukan dosa ini namanya muslim munafik. Muslim yang zalim, yang fasik. Muslim munafik. Mereka akidahnya rusak. Ibadahnya salah. Dan akhlaknya tercela. Jadi kuatkan keyakinan kita. Ini dakwah tauhid. Rasulullah 13 tahun di kota Mekah mendakwahkan tentang tauhid. Tentang apa? Tentang keyakinan. Yakin kepada Allah. Yakin kepada negeri akhirat. Yakin bahwa Allah itu mampu melakukan segala sesuatu untuk menyelamatkan, memudahkan, dan memberikan kebaikan-kebaikan kepada hamba. Kalau kita punya keyakinan seperti ini, kuat sekali di hati kita. Meskipun ujian silih berganti, masalah begitu banyak. Tapi kita katakan itu semuanya kecil bagi Allah. Karena Allah itu mampu sebetulnya. Tapi kok sampai hari ini belum juga. Sabar.
Itu ujian dari Allah kepada kita. Para nabi dan rasul yang sudah jelas bertakwanya, jelas dicintai oleh Allah, ternyata diuji dengan ujian yang luar biasa. Ya, maka memang dunia ini tempatnya ujian. Kalau kita ingin tidak memiliki ujian, bagaimana caranya? Silakan pindah ke tempat yang lain. Di mana tempat yang lain? Di sorga. Di sorga tidak ada lagi ujian dan cobaan. Di sorga tidak ada lagi kesulitan dan kesusahan. Semuanya senang, nikmat, bahagia, senang, nikmat, bahagia. Ya, maka bersabarlah. Ini bab yang mesti kita pahami, dan hendaknya makanan kita makanan yang halal, minuman kita minuman yang halal, ya, pakaian juga kita miliki dari harta yang halal, dan nafkah sehari-hari kita, terutama seorang suami ya, karena biasanya istri itu di rumah, anak-anak juga belum bisa mendapatkan nafkah sendiri, maka suami ini bertanggung jawab. Kalau suami memberikan nafkah yang haram kepada istrinya, kepada anak-anaknya, lalu bagaimana nanti nasib istri dan anak-anak tersebut? Nafkah yang haram menyebabkan jiwa ini tidak tenang. Nafkah yang haram menjadikan doa tidak dikabulkan. Nafkah yang haram menjadikan orang itu cenderung untuk melakukan lagi perbuatan dosa-dosa berikutnya. Tidak berkah hidupnya. Ya, baik. Barangkali sampai di sini penjelasan yang bisa saya sampaikan. Tentunya di buku ini ya ada beberapa halaman yang panjang eh, terkait dengan pembahasan kita, maka saya sarankan kepada jamaah untuk membacanya secara tuntas sampai selesai, karena waktu kita juga terbatas, dan mudah-mudahan sudah bisa dipahami sampai penjelasan ini. Baik, silakan barangkali ada yang mau bertanya. Baik, insya Allah syukran wa jazakumullah Ustaz atas materi yang sudah disampaikan. Alhamdulillah kita masih ada waktu. Kami kita buka masuk ke sesi tanya jawab. Kami misalkan pada para jemaah yang hendak bertanya bisa bertanya secara langsung dengan raise hand terlebih dahulu, atau dapat menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Baik, alhamdulillah sudah ada yang raise hand untuk bertanya. Kami persilakan terlebih dahulu kepada Abi Yahya untuk bertanya kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya, bagaimana cara kita taubat seumpama dulu-dulu ini, dulu dulu ini Ustaz, kita nih mungkin secara nggak sadar nggak langsung gitu ada makanan kita dari penghasilan kita yang ternyata nggak sesuai dengan syariat gitu, ternyata haram, ternyata ada hak orang lain yang yang kita ambil gitu. Itu bagaimana itu saat itu yang pertama. Yang kedua, Ustaz, ini menyangkut usaha ya Ustaz ya. Bolehkah kita seumpama kita ingin usaha gitu, lalu kita meminjam modal di bank yang notabene bank itu tempatnya riba. Itu bagaimana Ustaz hukumnya? Itu Ustaz Ya, pertanyaan baik. dari saya, dua pertanyaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barakallahu fiik. Yang pertama adalah masa lalu. Ya, semua kita punya masa lalu ya. Siapapun kita punya masa lalu, di mana barangkali kita belum paham, kita belum mendekat kepada agama, ya. Kita masih ikut-ikutan dengan apa yang dilakukan oleh orang lain. Saat ini, alhamdulillah kita sudah mendekat kepada agama, dan cara beragama kita pun mudah-mudahan mengikuti cara beragamanya Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dan berkaitan dengan masa lalu ini, apapun dosanya sebetulnya. Barangkali dulunya pernah makanan yang haram, minuman yang haram, ya, atau mungkin mencari nafkah dari nafkah yang haram. Ya sudahlah, kita bertobat. Bertobat dengan taubat nasuha. Ya, Allah akan terima. Sebesar apapun dosa kita, Allah akan terima taubat kita. Kalau taubatnya benar.
Karena banyak juga orang yang bertobat, ternyata tobatnya nggak diterima. Ada orang yang tidak bertobat, kita katakan wajar. Akhirnya Allah pun menghukum mereka, karena mereka tidak bertobat. Tapi ada juga orang yang sudah bertobat, tapi tetap Allah menghukum mereka. Karena mereka tidak bertobat berdasarkan ilmu. Tidak bertobat dengan taubat nasuha. Ya, jadi kalau berkaitan dosa-dosa kepada Allah, hendaknya kita bertobat kepada Allah, minta ampun, istighfar, menyesali, nangis kita, minta ampun. Dan jangan ulangi lagi perbuatan dosa itu. Tapi kalau berkaitan dengan dosa kita kepada sesama manusia, karena ada hak orang lain yang diambil, nah maka harus dikembalikan. Kalau ada hak orang lain yang diambil, harta orang lain, harus dikembalikan harta tersebut. Atau berkaitan dengan kita pernah, bukan masalah harta ya, mungkin menyakiti orang lain, menzolimi orang lain, maka minta maaf. Kalau berdosa kepada Allah, ya kita istighfar, minta ampun, dan tidak lagi mengulangi perbuatan dosa. Tapi kalau sudah berkaitan dengan dosa kepada orang lain, ada hak orang lain di situ, barangkali mencuri, merampok, korupsi, sogok, menyuap, manipulasi data, dan lain-lain. Nah, di sini karena ada hak orang lain yang barangkali diambil, harus dikembalikan. Mudah-mudahan masih ketemu dengan orangnya. Ya, tapi kalau nggak ketemu dengan orangnya, barangkali kita pun tidak tahu di mana dia tinggal, ya, keluarganya pun tidak tahu, betul-betul blank. Barangkali mungkin dia sudah meninggal dunia. Ya sudahlah, kalau gitu keluarkan. Berapa uang yang pernah kita ambil dari harta orang tersebut, kita sedekahkan kepada fakir miskin, dan kita berdoa kepada Allah, ya, mudah-mudahan pahalanya sampai kepada orang itu, di mana kita pernah mengambil uangnya. Ya, demikian ya. Jadi barangkali sekarang sudah pensiun, tetapi dia pernah korupsi, maka kembalikan uang korupsi. Ya, demikian. Kemudian yang kedua tadi berkaitan dengan apa tadi? Lupa lagi saya. Terkait dengan pinjaman ke bank, Oh ya, Ustaz. pinjaman ya. Mau buka usaha. Berkaitan dengan pinjam di bank, kan ada ribanya. Sudah tahu ada riba, Pak. Ya, maka kita tidak boleh pinjam uang bank. Karena transaksinya ada ribanya, cara-caranya ada riba. Kita ingin doa kita dikabulkan, lalu kita pinjam uang di bank itu dengan cara yang pasti, dengan cara riba. Bagaimana doa kita akan dikabulkan? Baru kita bahas tadi. Ya, cara-cara untuk mendapatkan uang dengan cara-cara yang haram banyak dilakukan. Yang saya contohkan tadi kan. Nah, sekarang tambahkan lagi contoh berikutnya, yaitu apa? Dengan cara kita setuju untuk mendapatkan uang, meraih uang, transaksi, MOU, kita berjanji, kita akan memberikan ribanya kepada bank itu. Itu kan perbuatan dosa. Mendapatkan uang dengan cara-cara yang riba, itu dosa. Yang makan ribanya itu memang bukan kita. Yang makan ribanya pihak bank. Pinjam 5 juta, kembalinya lebih besar. 5 kembali 7 misalnya. Misalnya, 5 juta kembali 7 juta. Yang dilaknat oleh Allah adalah orang yang makan ribanya, yaitu pihak bank. Tetapi di hadis dikatakan, bukan hanya orang yang menerima keuntungan riba itu saja yang mendapatkan laknat, tetapi orang yang membayar ribanya juga dilaknat. Pencatatnya dilaknat, dua orang saksinya dilaknat, dan semua dosanya sama. La'anallah akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qalahum sawa'un. Ya, disebutkan di hadis bahwa Allah melaknat orang yang makan harta riba, kemudian orang yang membayar ribanya, kemudian yang mencatatnya, dan dua orang saksinya. Kata Rasulullah, semua dosanya sama. Maka jauhi ya. Bentuk tobat kita itu tobat nasuha. Betul-betul adalah kita meninggalkan semua perbuatan dosa. Jangan kita bermudah-mudahan untuk mendapatkan harta yang haram. Masih banyak orang-orang yang miskin. Mereka bisa bertahan kok. Kita mau mulai usaha. Mau mulai usaha, coba pinjam dengan cara yang lain. Ya, jangan pinjam ke bank. Karena namanya bank itu yang setahu saya semuanya transaksinya riba. MOU-nya. Kenapa? Ketika kita pinjam pasti pengembaliannya akan lebih besar. Itulah riba. Riba itu definisinya adalah kullu qardin jarra manfa'ah. Setiap pinjaman yang menghasilkan keuntungan
maka itu namanya riba. Demikian. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Insyaallah, syukran Ustaz atas jawabannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari penanya tadi. Kita kembali buka sesi tanya jawab. Kita kembali ke yang sudah resen. Kami persilakan pada Ibu Khadijah bisa bertanya kepada saya secara langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam. Afwan, mau bertanya Ustadz, ada dua pertanyaan. Yang satu, apakah memutuskan silaturahmi itu juga menjadi penghalang dikabulkan doa, Ustadz? Yang kedua, eh, ini hadis ini apakah benar ya Ustadz, kalau kita sibuk berzikir pada Allah hingga kita lupa berdoa, maka Allah akan memberikan karunia-Nya itu lebih daripada apa yang kita minta, Ustadz. Barakallahu fikum, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memutuskan tali silaturahim termasuk ya sebab seseorang itu tidak dikabulkan doanya. Di bukunya ada ya. Silakan lihat di bukunya, contoh di sebab yang ke-41. Di sebab yang ke-41 disebutkan di sini sebab seseorang itu tidak dikabulkan doanya, tidak diterima bahkan sholatnya, adalah dua orang bersaudara yang saling memboikot, tidak teguran, tidak tegur sapa, memutuskan tali silaturahim. Ya, kata Nabi SAW, ada 3 golongan manusia yang Allah tidak menerima sholat mereka. Sholatnya nggak diterima, meskipun mereka sholat. Yaitu pertama, seorang laki-laki yang mengimami suatu kaum sedang mereka benci kepadanya. Dia jadi imam, padahal makmum itu nggak suka. Karena makmum tahu dia tidak pantas jadi imam. Tapi dia memaksakan diri untuk jadi imam. Bacaannya berantakan. Tidak pantas jadi imam. Apalagi dia pelaku dosa yang begitu banyak barangkali. Ya, maka tidak diterima sholatnya. Yang kedua, seorang wanita yang tidur. Sedangkan suaminya marah kepadanya. Wanita ini istri maksudnya, tidur, lalu suaminya marah kepadanya. Karena suami minta untuk berhubungan, ternyata istrinya tidak mau memberikan. Dengan sengaja, tanpa ada uzur. Maka sholatnya nggak diterima. Hati-hati bagi para istri. Ya, ketika sengaja untuk menolak permintaan suami untuk berhubungan seksual. Kemudian dia menolak tanpa ada alasan. Sholatnya nggak diterima, kata Rasulullah. Yang ketiga, dua orang bersaudara yang saling memboikot, tidak saling berbicara. Dia putuskan tali silaturahim. Maka sholatnya pun tidak diterima. Kalau sholat tidak diterima, padahal di dalam ibadah sholat itu ada doa-doa. Doa istiftah. Bacaan ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bacaan ihdinas siratal mustaqim. Rabbighfirli warhamni wajburni. Bacaan salawat. Ya, begitu banyak doa-doa yang kita baca di dalam sholat. Berarti doanya pun tidak diterima. Sholat nggak diterima, sedangkan intisari sholat itu doa. Berarti doa-doa yang dipanjatkan ketika sedang sholat itu pun tidak akan diterima. Na'udzubillah min dzalik. Baik ya. Di hadis yang kedua ini disebutkan juga di sebab yang ke-41 ya, bahwa tuftahu abwabul jannah yaumal itsnain wa yaumal khamis. Ya, yaumal itsnain wa yaumal khamis. Pintu-pintu sorga itu dibuka pada hari Senin dan Kamis. Pintu sorga dibuka setiap hari Senin dan Kamis. Lalu setiap hamba yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun diampuni pada 2 hari tersebut. Ya, pintu sorga dibuka dan hamba diampuni selama mereka tidak mempersekutukan Allah. Ya, kecuali seseorang yang di antara dia dengan saudaranya ada permusuhan. Lalu dikatakan, tundalah pengampunan. Tunda pengampunan dua orang ini sampai keduanya berbaikan lagi. Jadi demikian ya, memutuskan tali silaturahim termasuk menjadi sebab doa pun tidak dikabulkan oleh Allah. Adapun yang kedua tadi, perbanyak zikir, perbanyak zikir, perbanyak zikir. Memang zikir itu menyebabkan Allah akan mudahkan urusan seseorang. Manfaat zikir itu puluhan. Puluhan manfaat zikir. Tetapi
Bukan berarti kita hanya berzikir dengan mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Hanya itu saja? Tidak. Zikir itu artinya ingat kepada Allah, atau menyebut nama Allah, atau melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Maknanya luas. Amal yang terbaik dalam Islam itu zikir. Amal yang paling suci, paling tinggi, paling bersih, paling mulia, itu zikir. Paling tinggi derajatnya. Tetapi jangan punya pemahaman zikir itu seakan-akan hanya seperti yang saya ucapkan tadi. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Padahal zikir itu adalah cara mengingat Allah dengan ya ucapan-ucapan apapun yang disyariatkan. Banyak mengingat Allah, banyak menyebut nama Allah. Kita ini malam ini mengadakan kajian. Kita ini sedang berzikir. Saat ini kita tidak menyebutkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, tidak. Kita tidak mengucapkan kalimat-kalimat yang lain. Tapi hadir di majelis ilmu itu adalah salah satu bentuk zikir. Karena kita sedang ingat kepada Allah. Kita sedang menyebut nama Allah. Ya. Jadi siapapun di antara kaum muslimin kalau mereka banyak berzikir, banyak ingat kepada Allah dalam berbagai macam bentuk. Berbagai macam bentuk ketaatan. Atau menjauhi dosa dan kemaksiatan. Maka itu termasuk zikir. Dan Allah pun akan mudahkan urusannya. Allah berikan kebaikan baginya. Dan tentunya insya Allah nanti doanya pun akan dikabulkan. Karena dia banyak ingat kepada Allah. Allah pun akan ingat kepadanya. Fadkuruni adkurkum. Ingatlah kamu kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Doa-doanya pun akan diijabah. Baik. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita beralih ke penanya dari kolom chat. Ada pertanyaan yang masuk secara langsung ke MC. Izinkan bacakan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, apa dampaknya kepada keluarga apabila seorang anak kerja di leasing riba dan anak ini memberikan nafkah untuk orang tuanya, umroh, haji, dan menafkahi beberapa anggota keluarga dari kerja di leasing riba sampai meninggal? Dan apakah orang ini meninggal su'ul Fatimah? Jazakumullah khairan. Iya. La haula wa la quwata illa billah. Kaum muslimin banyak sekali ya berbangga-bangga ya, ketika anaknya kerja di bank, di leasing, pegadaian, asuransi, atau tempat-tempat yang lain. Yang sudah jelas-jelas di situ ada praktek-praktek yang menyelisihi syariat. Bahkan ada seorang bapak-bapak menceritakan kepada saya, Alhamdulillah Pak Ustadz, saya bersyukur kepada Allah. Kenapa Pak? Anak saya diterima di bank. Gajinya 7 juta Pak Ustadz. Dengan bangganya, dengan bahagianya 7 juta. Tidak sia-sia saya mensekolahkannya. Saya capek letih lelah mencarikan nafkah untuk anak saya. Sekarang dia kerja di bank. Rapi. Pakai dasi. Saya mendengarkan perkataan Bapak itu, ya Allah, dia tidak paham ya. Coba kalau kita sampaikan, Pak ini nggak boleh begini-begini. Mungkin dia akan kaget. Dia akan menolak. Wah, ini Ustadz ini, golongan ini, kelompok ini, ya agak keras, dan segala macam. Karena tidak berilmu, nggak paham mereka. Apa itu riba? Yang mereka tahu sholat, sholat, sholat. Sholat itu pun nggak tahu juga mungkin bagaimana cara ibadah sholat yang benar. Ya, demikian. Jadi, kalau tadi anak itu kerja di leasing, ya. Leasing kan kita tahu, praktek-praktek di situ banyak yang tidak sesuai dengan syariat, ya. Mungkin dapat duit dia, ya. Ya, kalau jelas itu di situ prakteknya banyak tidak sesuai syariat, dapat uang dia, gajinya, dan lain-lain. Dan kemudian dia sampai menghajikan orang-orang tuanya, mengumrohkan orang tuanya, bahkan untuk nafkah kehidupan sehari-hari orang tuanya pun dari anaknya tersebut. Bisa jadi, setahu saya ini karena ketidaktahuan. Cobalah didakwahi, dinasehati ya, dan coba cari ustadz-ustadz yang bisa menjelaskan lebih rinci tentang hukum bekerja di leasing tadi. Ya, di mana ada pinjam meminjam di situ, ada praktek riba di situ, ada praktek goror di situ, dan lain-lain ya. Coba dipelajari.
dan nasihati kepada orang tersebut yang kerja di sana. Nah, orang tua tadi juga dinasihati, anaknya dinasihati, orang tuanya juga dinasihati dan didakwahi. Jangan sampai apa yang mereka lakukan itu ternyata tidak bermanfaat di sisi Allah. Jamaah sekalian, jangan melihat orang itu berhasil ketika melihat dia bisa beli motor, bisa membeli rumah, bisa beli mobil, bisa haji umroh. Jangan kita tertipu, bukan suuzon ya. Kita bukan suuzon sama orang lain. Tapi kita jangan membangga-banggakan orang lain dengan apa yang mereka miliki. Kalau mereka mendapatkan itu semuanya dengan cara yang haram, untuk apa? Tidak ada manfaat. Doa tidak diterima, ibadah pun tidak diterima. Abdullah bin Abbas yang mengatakan demikian, solat pun tidak diterima. Berangkat haji dengan uang riba. Berangkat umroh dengan uang riba. Bagaimana bisa diterima ibadahnya? Dan di sana mereka berdoa di depan Ka'bah sambil nangis-nangis. Tapi berangkatnya dengan uang haram. Bagaimana itu bisa diterima ibadahnya? Berangkat dengan uang seperti itu. Membeli hewan kurban dengan uang seperti itu. Berinfak, bersedekah dengan uang seperti itu. Dalam Islam, ibadah yang berkaitan dengan harta, ibadah apapun yang berkaitan dengan harta, harus hartanya halal. Tidak boleh haram. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik, kecuali yang halal. Iya. Dia berangkat haji, barangkali pulang umroh segala macam ya, dia bahagia, terima kasih nak, kamu berbakti sama bapak dan ibu. Kamu anak yang baik ya. Dan banyak juga orang yang memuji dia. Tahukah Anda berangkat dengan uang yang haram, ibadah tidak diterima, doa pun tidak diijabah. Dan ini musibah. Orang yang beribadah tapi tertipu dengan ibadahnya. Dia merasa sudah baik, padahal belum baik. Kenapa? Karena dia menjadi muslim yang tidak berilmu. Dan ini jumlahnya banyak. Harta korupsi pun dipakai buat berangkat haji umroh. Harta menipu, curang, sogok sana, sogok sini, manipulasi data, melakukan kebohongan, tidak amanah, berkhianat, itu juga dipakai untuk haji umroh. Untuk bersedekah sana, infak sini. Enggak, itu enggak bermanfaat semuanya. Dalam pandangan manusia, mungkin manusia enggak tahu, dan manusia pun tidak ingin kepo ya, untuk pengen tahu dari mana sih sumbernya. Ya, kita juga tidak bisa suuzon sama orang lain, karena kita tidak tahu siapa dia. Ya sudahlah, mudah-mudahan Allah ya memberikan hidayah kepadanya. Tapi kan masalahnya adalah Allah mengetahui dan malaikat mencatat. Mau lari kemana kita? Ainal mafar? Mau lari kemana? Allah mengetahui, malaikat mencatat. Ketahuan sama Allah berarti nggak berfaedah. Meskipun manusia menganggapnya hebat. Manusia menganggapnya, wah ini luar biasa ibadahnya. Tapi nggak bermanfaat semua, kata Allah. Untuk apa? Ya, jadi saya sarankan segeralah ya untuk bertobat kepada Allah dan segera diskusikan, musyawarahkan dengan orang-orang yang ahli di bidang masalah ini sehingga nanti akan tercerahkan hukum bekerja di tempat-tempat seperti itu atau tempat-tempat lainnya yang penuh dengan kemaksiatan atau penuh dengan syubhat, minimal syubhat. Ya, kalau bukan haram, paling tidak ini syubhat. Masih tersamarkan, ini boleh apa enggak ya? Boleh apa enggak ya? Orang bertakwa nggak mungkin mau bekerja di tempat-tempat syubhat. Orang yang kuat imannya, takut kepada Allah, nggak mungkin bekerja di tempat-tempat yang penuh dengan syubhat. Yang masih ragu-ragu, ini boleh apa enggak ya? Jangan-jangan ini haram. Mereka nggak mau. Apalagi tempat yang jelas-jelas haram. Yang syubhat saja mereka jauhi. Kenapa? Mereka takut nanti doanya mereka tidak diijabah. Sedangkan mereka selalu berdoa. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Mereka, ya wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di dalam salat mereka berdoa, di luar salat mereka berdoa. Tapi ternyata mereka dengan gampangnya meremehkan masalah ini. Untuk masalah dunia, hati-hati jangan sampai salah. Takut dunianya hilang. Hati-hati dengan masalah dunia. Takut dunia itu hilang.
Tapi untuk akhirat tidak berhati-hati, sembarangan. Tidak takut kalau akhiratnya akan hilang nanti. Inilah kondisi yang ada. Mohon maaf, kita bukan menyombongkan diri, tapi ini masalah kita bersama. Untuk dunia takut, bagaimana caranya supaya dunia ini tidak hilang, dijaga sana, jaga sini. Kiri kanan dibentengi, bagaimana supaya dapat selalu uang, 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 uang. Pikirannya hanya duit saja, pagi, siang, sore, dan malam. Tapi untuk akhirat, kehilangan akhirat gimana? Ya sudahlah, nanti masalah akhirat gimana nantilah Pak Ustaz. Subhanallah. Ini saya cerita sedikit ya. Ada seorang ikhwan yang curhat kepada saya, bicara apa pembicaraan ikhwan tersebut? Pak Ustaz, saya membaca tulisan-tulisan Pak Ustaz di sosial media. Rupanya dia baca di Telegram saya, kadang-kadang juga di Instagram saya. Pak Ustadz, kadang-kadang artikelnya tuh agak panjang nih ya. Panjang. Jadi saya membacanya agak susah, agak malas juga. Yang pendek-pendek lah, kata dia. Jangan terlalu panjang. Baik. Sudah? Baik. Sudah Pak Ustadz. Ini kan masukan buat Pak Ustadz. Oh ya, terima kasih. Ya. Lalu saya katakan kepadanya, Anda baca tulisan artikel di Telegram saya atau di Instagram saya, berapa lama sih sepanjang-panjangnya tulisan itu? Paling lama beberapa detik. Saya rasa tidak sampai 1 menit. Sepanjang apapun yang saya tulis, cepat. Kenapa? Pendek sebetulnya, tapi dianggap panjang. Dan kalaupun dibaca, saya rasa cuma beberapa detik. Anggaplah 1 menit. Andai kata 1 menit, tapi saya rasa bukan 1 menit. Karena pendek sebetulnya. Tapi dianggap panjang yang pendek itu. Sekarang saya balik bertanya kepada Anda. Saya katakan kepada ikhwan tersebut. Anda membaca artikel ini, antum membaca artikel sependek ini dikatakan panjang. Padahal ini untuk akhirat, untuk dunia, untuk selamat, untuk berkah, untuk bahagia. Sedangkan antum bekerja pagi, siang, sore, malam mencari duit saja. Saya tahu siapa dia. Bagaimana usaha dia, mati-matian untuk mencari uang. Untuk dunia kok antum bisa sampai berjam-jam, sampai kurang tidurnya, bisa lembur juga. Tapi kenapa untuk baca artikel tentang Allah berfirman, Rasul bersabda, bagaimana penjelasannya, kok merasa berat? Kenapa merasa berat untuk beramal soleh? Hanya membaca sedikit, bukan menulis, bukan mencari referensi. Hanya sekedar baca saja berat. Jangan-jangan ini akibat dari nafkah yang haram. Nafkah yang haram itu menyebabkan orang jadi malas. Nafkah yang haram menyebabkan orang jadi tidak mau beribadah. Jangankan yang sunnah, yang wajib pun ditinggalkan akibat dari nafkah yang haram. Orang yang nafkahnya halal, doanya diterima oleh Allah, insya Allah dia akan semangat. Wah, ini kebaikan ini nasihat ini dakwah ini untuk membangkitkan keimanan saya, menumbuhkan rasa takut saya kepada Allah. Dia bahagia mendapatkan nasihat-nasihat. Bahkan mungkin akan bicara kepada ustadznya, Afwan, ustadz ini kayaknya kurang panjang nih, panjangin lagi ustadz tulisannya. Dampak dari nafkah yang haram, akibatnya malas untuk beribadah, malas untuk membaca Al-Quran, malas untuk membaca artikel-artikel berkaitan dengan agama. Saya katakan, antum jangan-jangan mendapatkan dari nafkah yang haram, suka suap, sogok. Iya, Pak Ustadz. Nah, suka suap, suka sogok, supaya dapat tender, order. Iya. Nah, itu saya katakan. Ini penyebabnya. Jadi malas untuk membaca artikel yang sangat pendek. Bagaimana untuk mengkhatamkan Al-Quran? Orang yang mendapatkan harta yang haram ini akan tumbuh di hatinya kekikiran. Rasa tamak dengan dunia dan kikir hatinya untuk beramal saleh. Ingat perkataan dari Al-Imam Al-Utsaimin rahimahullah. Imam Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, "Ma min insan, tidaklah seseorang hamba itu mendapatkan, tidaklah seorang manusia itu mendapatkan harta melalui jalan-jalan yang haram, kecuali Allah pun akan timpakan ke dalam hatinya kekikiran." Siapapun manusia ini yang mendapatkan harta melalui jalan-jalan cara-cara yang haram,
Allah akan timpakan musibah ke dalam hatinya berupa kekikiran. Dia bakhil. Dan dia pun juga akan mendapatkan musibah yang lain. Apa itu? Tamak, rasa tamak, rakus, dan serakah dengan dunia. Jadilah dia seperti orang yang makan, tapi tidak pernah kenyang. Makan, 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 tapi nggak pernah kenyang. Ini dampak dari harta yang haram. Dia kikir, bakhil, dia susah untuk beribadah, sulit, berat, beban berat, ya, untuk beribadah, dan dia akan tamak, rakus, dan serakah dengan dunia ini. Tidak pernah kenyang dengan dunia. Meskipun sudah diberikan harta begitu banyak oleh Allah, tidak pernah puas. Cari lagi, cari lagi, cari lagi, cari lagi. Nggak pernah puas. Miliaran sudah hartanya, triliunan hartanya, tapi tidak pernah puas. Selalu kurang, bingung, resah, gelisah, gimana nih, gimana nih, gimana. Subhanallah, sudah banyak harta yang Allah berikan. Kenapa? Ini dampak dari harta yang haram. Bukan hanya doa tidak diterima, berdampaknya kemana-mana. Ya, na'udzubillah min dzalik. Jadi demikian ya, hendaknya kita berhati-hati ya dalam menyikapi kehidupan di dunia ini. Kita harus waspada dan hendaknya kita harus berilmu. Jadi jangan sampai orang tua itu menjadi orang tua yang bodoh, yang tidak mengerti tentang agama. Anak juga jangan sampai menjadi anak yang bodoh, tidak mengerti tentang agama. Allah tidak menyuruh kita untuk menjadi ulama semua, jamaah sekalian. Ya. Jadi ulama semua, tidak. Tapi Allah wajibkan kita per individu untuk tahu, paham tentang agama kita ini. Nanti di akhirat nafsi-nafsi, kita akan dihisap sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri dipanggil oleh Allah, dihisap amal kita ini. Dan kita diwajibkan untuk mengetahui, memahami, dan mengamalkan agama. Sendiri-sendiri. Maka kita harus tahu. Jangan berbangga-bangga anak sudah dapat uang banyak, kedudukannya tinggi, hartanya, gajinya besar. Wah, tapi agamanya berantakan. Apa ini? Musibah luar biasa. Inilah kehidupan di zaman sekarang ya. Tapi alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, ya Allah Karim. Kita bersyukur kepada Allah. Kita banyak dosa juga. Kita pendosa juga. Tapi alhamdulillah kita bersyukur masih diberikan hidayah. Allah ingatkan kita. Allah berikan tambahan-tambahan taufik kepada kita. Kita masih diberikan ya bimbingan untuk mau tetap untuk memahami dan mempelajari agama kita. Bersyukur kita. Kenapa? Sebagian besar manusia tidak peduli dengan agamanya. Yang betul-betul serius, fokus, konsentrasi penuh untuk belajar, belajar, dan belajar, sedikit sekali jumlah. Sedikit sekali. Kebanyakan orang tidak peduli dengan agamanya. Yang halal haram hantam saja. Mau sunnah, mau bid'ah, mau syirik, mau tauhid, mau maksiat, mau taat, sembarangan saja. Ini berbahaya jemaah sekalian. Ya, sama-sama ya. Kita berjuang menjadi orang yang baik. Dan kalau kita sebagai orang tua, menjadi orang tua yang berilmu, yang soleh dan solehah. Sebagai anak kita juga harus berilmu, soleh dan solehah. Kita selamatkan diri kita dan keluarga kita dari siksa api neraka. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Ustaz, kita sudah berada di penghujung kajian pada malam hari ini. Untuk pertanyaannya, kita cukupkan dulu, Ustaz. Baik. Jamaah Baik. sekalian yang berbahagia, sampai di sini ya. Mohon maaf, tidak bisa kita lanjutkan kajian kita, dan semoga apa yang disampaikan ini semua bisa dipahami, dan sama-sama kita berjuang ya. Bukan berarti saya menyampaikan ini saya sudah lebih baik, tidak. Sama-sama kita ini pendosa berat. Berat dosa kita di masa lalu maupun di masa sekarang. Sama-sama kita berubah, sama-sama kita berhijrah, sama-sama kita menjadi lebih baik. Kita minta kepada Allah ya bimbingan taufik dan hidayahnya. Mumpung masih ada jatah sisa-sisa usia yang tinggal sedikit. Tinggal sedikit usia kita ini. Jatahnya tinggal sedikit. Sudah mendekati kematian. Maka manfaatkan yang sedikit ini. Mudah-mudahan Allah memberkahi. Mudah-mudahan Allah memudahkan. Mudah-mudahan Allah lapangkan hati kita untuk semangat beribadah.
mempersiapkan pundi-pundi pahala yang mudah-mudahan nanti bisa selamat di akhirat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Baik, Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, sebelumnya Ana ingin bertanya Ustaz, kita insya Allah ada kuis untuk kajian pada malam hari ini. Apakah Ustaz bisa memberikan pertanyaan Ustaz? Satu pertanyaan untuk peserta, yang nantinya para peserta bisa menyampaikan jawabannya kepada admin sebagaimana dengan pesan yang saya kirimkan di kolom chat. Insya Allah nanti peserta yang berhasil menjawab dengan benar dan peserta yang dipilih akan mendapatkan buku 50 sebab doa tidak terkabul. Mau Ustaz, Iya, ya ada pertanyaan untuk Ustaz Jamal. iya, akan kita berikan pertanyaan ya. Siap-siap bagi jamaah sekalian, siapa yang lebih cepat dan tepat menjawab pertanyaan, insya Allah akan mendapatkan hadiah. Pertanyaannya adalah, nanti bisa disampaikan kepada panitia ya, bukan kepada saya. Nanti bisa dijawab melalui ini link yang diberikan oleh panitia. Pertanyaannya adalah, bagaimanakah doanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berdoa kepada Allah agar diberikan hati yang bersih, qalbun salim. Bagaimana doanya? Rasul pernah berdoa kepada Allah agar beliau diberikan hati yang bersih, hati yang qalbun salim, hati yang suci. Dengan modal hati yang bersih inilah modal terbesar untuk kita bisa menjadi bertakwa. Kita perlu melakukan banyak hal, tapi modal yang paling besar, yang terbesar, agar kita bisa menjadi orang yang taat kepada Allah, menjadi orang yang bisa menjauhi semua perbuatan dosa dan maksiat, agar kita memiliki hati yang lembut. Lembut hati, mudah meneteskan air mata, mudah sedih dan takut kepada Allah, mudah bersemangat untuk kembali bertaubat dan kembali beribadah. Modalnya semuanya hati. Lepas dari riya, sum'ah, ujub, dan sombong, hasad, iri, dengki, dan lain-lain. Modalnya di hati. Nah, coba bagaimanakah doa? Contoh doanya yang Rasul pernah baca agar kita bisa memiliki hati yang bersih. Kalau kita sudah memiliki hati yang bersih, maka insya Allah semua perintah terasa ringan dan gampang. Semua maksiat yang Allah haramkan untuk kita kerjakan terasa ringan untuk kita bisa menjauhinya. Kita bisa meninggalkannya dengan gampang dan mudah karena modalnya sudah kita miliki. Coba ya, bagaimana contoh doanya? Semoga Allah mudahkan. Demikian, wallahu taala a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Syukron. Wa jazakumullah khairan Ustaz atas materi yang sudah disampaikan, serta jawaban atas pertanyaan yang sudah diajukan oleh para jemaah sekalian. Kami juga ucapkan jazakumullah khairan kepada para jemaah yang sudah dapat hadir pada malam hari ini di kajian rutin kita di buku mengaji. Pada para jemaah, kami persilahkan untuk bisa menjawab kuis tadi dengan mengirimkan jawabannya melalui nomor WA admin yang sudah kami kirimkan linknya di kolom chat. Baik, mari kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Baik, kami selaku panitia dari Bumi Mengaji mengucapkan permohonan maaf jika terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan kajian kita pada malam hari ini. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilahkan kepada para jemaah dari meeting. Barakallahu fiikum.